apa kabar? Semoga kalian tetap sehat dan semangat ya. Baiklah, hari ini kita akan kembali belajar ekonomi. Topik pembelajaran kita hari ini tentang perpajakan. Oke, mari kita pelajari dan simak penjelasannya ya. Oke, sekarang coba kamu perhatikan gambar-gambar yang ada di slide ini. Kira-kira pernah nggak kepikiran dari mana ya dana pemerintah bisa membangun infrastruktur seperti jalan raya, kemudian pengadaan transportasi massal seperti MRT, kemudian pembangunan rumah sakit, pembangunan gedung-gedung sekolah, kemudian pemberian bantuan langsung tunai kepada masyarakat kurang mampu. Itu bukan dana yang kecil ya, tapi dana yang besar. Kira-kira pemerintah dapatkan dana-dana tersebut dari mana ya? Iya, jadi itu semua merupakan bukti dari pembangunan yang dilakukan menggunakan dana yang sebagian besarnya bersumber dari pajak. Ya, jadi pajak sangat berpengaruh sekali ya dalam hal pembangunan suatu negara. Nah, pajak merupakan sumber pendapatan negara yang terbesar. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang perpajakan, apa itu pajak, fungsi pajak, manfaat pajak, dan perhitungan pajak penghasilan. Oke, semangat ya. Ya, yang pertama kita belajar tentang pengertian pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, di sini perlu kita ketahui bahwasanya orang-orang yang berkontribusi wajib untuk memberikan pajak adalah orang-orang yang sudah mampu, baik pribadi ataupun perusahaan atau badan usaha, gitu ya. Kemudian nanti penggunaan pajak itu untuk keperluan negara, yaitu sebesar-besarnya dilakukan untuk kemakmuran rakyat. Iya. Kemudian sekarang kita lanjut ke fungsi-fungsi pajak. Yang pertama adalah fungsi budgeter. Nah, inilah fungsi utama pajak, di mana pajak dipergunakan sebagai alat sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan-pembangunan sebagaimana tertuang atau yang sudah dirancangkan di anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. Ya, APBN dan APBD sudah kita pelajari di bab sebelumnya. Oke, kemudian yang kedua adalah fungsi alat pengaturan atau regulasi. Nah, pajak dipergunakan sebagai alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Contohnya ini seperti penetapan pajak tambahan, seperti pengaturan pajak impor atau biaya masuk atas kegiatan impor untuk komoditas tertentu. Nah, jadi di sini juga pajak sebagai alat pengaturan supaya barang-barang impor yang masuk ke negara kita itu tidak berlebihan, tidak terlalu banyak ya. Jadi fungsi pengenaan pajak itu supaya mengurangi. Kemudian yang ketiga adalah fungsi alat penjaga stabilitas. Nah, pemerintah dapat menggunakan sarana perpajakan untuk stabilisasi ekonomi. Contohnya ini yaitu berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Misalnya pengenaan pajak terhadap komoditas tertentu untuk menghindari peningkatan harga yang tidak terkendali. Kemudian untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan menjaga agar defisit perdagangan tidak semakin melebar atau semakin menurun. Ya, kemudian yang keempat adalah fungsi sarana redistribusi pendapatan. Oke, pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai pembangunan infrastruktur seperti jalan raya dan jembatan. Nah, ini semua pembangunan-pembangunan ini harus disokong oleh dana atau harus dipenuhi melalui pajak yang hanya dibebankan kepada mereka yang mampu membayar. Baiklah, sekarang kita akan bahas beberapa manfaat pajak. Yang pertama adalah pembangunan sarana umum, yaitu berupa pembangunan sekolah, rumah sakit, puskesmas di desa, pembangunan jalan raya, dan pembangunan jembatan. Kemudian yang kedua yaitu dari segi pertahanan dan keamanan. Yang ketiga, subsidi pangan. Ini seperti bantuan beras raskin, bantuan bahan-bahan pokok seperti minyak, bantuan langsung tunai, dan bantuan subsidi bahan bakar minyak atau BBM.
Yang keempat adalah kelestarian lingkungan dan budaya bangsa. Kelima, yaitu dana pemilu, transportasi umum, pendidikan, dan lain-lain. Oke, selanjutnya, dalam perhitungan pajak telah ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Perpajakan. Nah, biasanya objek dan pengenaan pajak yaitu berupa yang pertama perhitungan pajak penghasilan, kedua pajak pertambahan nilai barang dan jasa, ketiga pajak penjualan atas barang mewah, dan yang keempat adalah pajak bumi dan bangunan atau PBB. Nah, untuk sekarang kita hanya membahas bagaimana cara perhitungan pajak penghasilan atau PPH. Oke, langsung saja. Pajak penghasilan atau PPH adalah setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima oleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun yang berasal dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Ini diantaranya seperti imbalan pekerjaan atau disebut dengan gaji, hadiah dari undian, atau pekerjaan atau kegiatan, penghargaan, laba usaha, keuntungan karena penjualan. Ini semua akan dihitung dalam pajak penghasilan. Nah, dalam perhitungan pengenaan pajak penghasilan, terlebih dahulu harus menghitung PTKP-nya atau penghasilan tidak kena pajaknya. Kita harus hitung ya. Nah, cara menentukannya gimana? Nah, biasanya ini sudah ditetapkan ya. Ini kita pakai yang PTKB tahun 2016. Untuk wajib pajak orang pribadi atau orang yang sedang dihitung penghasilannya, maka pengurangannya sebesar 54 juta. Ini per tahun, per bulannya 4.500.000. Kemudian, kalau wajib pajak mempunyai seorang istri, maka pengurangan untuk PTKB-nya adalah 4.500.000 dalam 1 tahun. Nah, kemudian kalau si wajib pajak ternyata punya anak, ya. Jadi untuk 1 orang anak dihitung 4.500.000. Yang dihitung ini adalah maksimal 3 orang anak. Bisa keluarga saudara atau anak angkat. Nah, kalau anaknya 3 berarti kita harus hitung 3 kali 4.500.000. Nanti untuk total PTKP-nya dihitung semua, maka itulah besar biaya yang tidak kena pajaknya nanti. Oke. Kemudian tarik pajak penghasilan orang pribadi. Setelah PKP-nya sudah dihitung, ya, inilah penghasilan kena pajak kalau dia dari 0 sampai dengan 50 juta, maka dikenakan tarif pajak 5%. Kalau PKP-nya 50 juta sampai dengan 250 juta, maka dikenakan 15%. Kemudian kalau PKP-nya 250 juta sampai dengan 500 juta rupiah, maka dia akan dikenakan 25%. Kemudian yang keempat, lapisan keempat adalah 500 juta ke atas, maka akan dikenakan 30% untuk PKP-nya. Ya, jadi untuk rumusnya, yang pertama tadi kita harus mencari PTKP-nya. Kalau sudah dapat PTKP-nya, maka tinggal mencari PKP, penghasilan bersih dikurang PTKP, kemudian pajak penghasilannya PKP dikali tarif. Oke, baiklah, supaya lebih paham lagi, mari kita bahas contoh soal berikut ini. Pak Chandra, sebagai karyawan Primagama, penghasilan neto atau penghasilan bersihnya setiap bulan sebesar 10 juta rupiah. Pak Chandra sudah beristri namun belum bekerja atau tidak bekerja dan mempunyai 2 anak. Nah, yang ditanya adalah hitunglah besarnya pajak penghasilan yang ditanggung atau yang harus dibayarkan ke pemerintah oleh Pak Chandra. Oke, cara yang pertama yaitu kita harus menghitung besar penghasilan Pak Chandra selama 1 tahun, yaitu sebesar 120 juta hasil dari 12 kali 10 juta rupiah. Kemudian kita harus menghitung PTKP Pak Chandra. Oke, masih ingat ya PTKP-nya? Kalau dia wajib pajak, maka dikenakan 54 juta pengurangannya. Nah, karena dia sudah punya istri, maka ada tambahan pengurangan tidak kena pajak sebesar 4.500.000. Nah, ternyata Pak Chandra juga mempunyai 2 anak. Maka tambahan untuk 2 orang anak sebesar 9 juta. Oke, maka total PTKP-nya adalah 67.500.000. Oke, setelah
kita mendapatkan penghasilan setahun dan PTKP-nya, maka kita bisa mencari PKP atau penghasilan kena pajak. Masih ingat ya, rumus PKP apa? Yaitu penghasilan bersih dikurangi dengan PTKP-nya. Ya, jadi PKP-nya sebesar 52.500.000 hasil pengurangan dari 120 juta dikurangi dengan 67.500.000. Oke. Nah, kemudian PKP sudah kita hitung. Nah, sekarang kita tinggal mencari besar pajak penghasilannya. Nah, PKP-nya tadi kalau 0 sampai dengan 50 juta rupiah, maka akan dikenakan 5%. Nah, kita hitung dulu ya. 0 sampai dengan 50 juta rupiah. Karena PKP Pak Chandra sebesar 52.500.000, maka kita harus membagikan lapisannya terlebih dahulu. 5% dikali 50 juta, hasilnya 2.500.000. Nah, karena sisanya masih ada 2.500.000, maka akan dikenakan ke lapisan berikutnya. 15% dikali dengan 2.500.000, hasilnya 375.000. Maka total besar pajak yang harus dibayar oleh Pak Chandra adalah penambahan dari lapisan tarif pajak 5% dan 15%. Sebesar Rp2.875.000. Jadi PPh terutang Pak Chandra sebesar Rp2.875.000 selama setahun. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal UN tahun 2014. Oke. Bapak Iwan seorang manajer mempunyai penghasilan kena pajak per bulan 22 juta rupiah. Tarif pajak penghasilan wajib pajak pribadi dalam negeri sebesar ini, sudah ditentuin ya, PKP-nya berapa. 0 sampai dengan 50 juta dikenakan tarif pajak 5%. Oke, nah bedanya soal ini dengan soal yang pertama tadi, ini PKP-nya sudah langsung diketahui. Jadi kita tidak harus menghitung lagi berapa penghasilan tidak kena pajaknya. Ya, karena sudah diketahui penghasilan kena pajaknya. Oke, langsung saja. Pertama kita harus menghitung penghasilan Bapak Iwan dalam 1 tahun. Gaji per bulan 22 juta dikali 12 bulan, jadi 264 juta rupiah. Ini dia dalam 1 tahun PKP-nya. Maka kita harus menghitung penghasilan kena pajaknya. Karena gajinya adalah 264 juta, kita buat lapisan yang pertama di 5% terlebih dahulu. Berarti 5% dikali dengan 50 juta, hasilnya 2.500.000. Masih ada sisa ya, PKP dari Pak Iwan, pengurangan 264 juta dikurangi 50. Masih ada sisanya, maka kita buat ke lapisan ke-15%. Dikali dengan 200, hasilnya adalah 30 juta rupiah. Masih ada sisa nggak? Masih, sebesar 14 juta rupiah. Maka kita kenakan ke lapisan yang 25% di atasnya. Maka 25% dikalikan dengan 14 juta, hasilnya 3.500.000. Perhitungan penghasilan kena pajak Bapak Iwan sudah kita hitung dari 5%, 15% sampai ke 25%. Ditotalkan semuanya, maka hasilnya adalah 36 juta. Besar pajak penghasilan Pak Iwan yang harus dibayar, Pak Iwan adalah 36 juta dalam 1 tahun. Untuk mencari besar pajak penghasilan Bapak Iwan dalam 1 bulan, kita tinggal membagi 36 juta dibagi dengan 12 bulan. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini untuk pajak sampai ke perhitungan pajak penghasilan. Oke, sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Tetap jaga kesehatan. God bless you all. Bye-bye.